Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat database pada perpustakaan. Nah, di sini sudah ada tabel data pada perpustakaan Smart. Tabel datanya ada ID anggota, nama peminjam, judul buku, jumlah, tanggal pinjam, tanggal pengembalian, real pengembalian, lama pinjam, keterlambatan hari, denda, dan status. Pada di sini saya juga sudah membuat database sederhananya, sama seperti tabel data di atas. Saya sudah juga berisi ID anggota, nama peminjam, judul buku, tanggal pinjam, tanggal pengembalian, real pengembalian, lama pinjam, keterlambatan hari, dan denda. Nah, pada database sederhana ini kita hanya perlu mengklik ID anggota. Seperti kita akan mengklik ID nomor 230120. Nah, akan keluar nama peminjamnya siapa, judul bukunya apa, tanggal pinjamnya, tanggal pengembalian, real pengembaliannya, lama pinjam, keterlambatan hari, dan denda. Begitu juga jika kita mengklik nama ID peminjam yang lain, seperti ini, juga sama, nama peminjaman siapa, judul buku apa, tanggal pinjamnya berapa, tanggal pengembaliannya, real pengembalian, lama pinjam, keterlambatan hari, dan denda. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database sederhana pada perpustakaan. Di sini saya sudah membuatkan database sederhananya. Pada ID anggota ini kita tinggal memasukkan ID anggota yang ada pada tabel data. 23 00 10. Nah, setelah kita masukkan, kita lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu nama peminjam. Pada ini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, yang dimana rumus itu adalah rumus yang berfungsi untuk mencari data atau nilai dari tabel data yang sudah ada. Jadi rumusnya itu sama dengan lalu VLOOKUP buka kurung. Kenapa menggunakan rumus VLOOKUP? Karena rumus VLOOKUP itu berfungsi untuk mencari data atau nilai yang ada pada tabel data yang telah ada ini. Lalu buka kurung, kita akan memblok ID anggota. Lalu tambahkan titik koma. Itu tergantung pada settingan Excel masing-masing pada laptop. Jadi karena setting ini menggunakan titik koma, maka kita gunakan titik koma. Lalu di sini dimintakan table array, maka kita akan memblok table dari ID anggota ke status dan ditambahkan F4 atau FN4. Gunanya yaitu untuk mengunci tabel data yang telah kita blok tadi. Lalu titik koma. Karena kita mencari nama peminjam itu berada di tabel 2. Di kolom 2. Di kolom 1, 2. Berarti 2 titik koma. Nah, di sini ada keluar true dan false. Jika kita false ini, jika kita memasukkan angka 0, berarti dia sama seperti false. Dan false itu akan mengeluarkan angka yang akurat. Jadi kita ke 0, tutup kurung, dan enter. Lalu pada judul buku, kita klik lagi sama dengan, lalu VLOOKUP, buka kurung, blok ID anggota, lalu titik koma, blok lagi table array dari ID anggota ke status. F4 untuk menguncinya, lalu titik koma. Karena sini judul buku terdapat pada kolom 1, 2, dan 3, lalu kita klik 3, titik koma, 0, lalu tutup kurung, dan enter. Untuk tanggal pinjam, tanggal pengembalian, dan real pengembalian berbeda dengan yang lainnya. Karena di sini formatnya angka, jadi kita akan mengganti formatnya terlebih dahulu. Pertama, blok dulu 3 tabel ini. Lalu
Pilih formatnya, more number, pilih format date. Oke. Nah, pada tanggal pinjam ini masih sama, kita masukkan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, blok lagi ini, titik koma, lalu blok tabel array-nya, titik koma, karena tanggal pinjam berada pada kolom 1, 2, 3, 4, 5. Berada pada kolom 5, jadi 5, titik koma, 0. Lalu tutup kurung dan enter. Nah, selanjutnya tanggal pengembalian juga sama dengan, lalu VLOOKUP, buka kurung, blok ID anggota, lalu titik koma, lalu blok lagi table array-nya, lalu titik koma, setelah itu karena tanggal pengembalian berada pada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6, titik koma, 0. Enter. Real pengembalian sama dengan, terus VLOOKUP, buka kurung, lalu blok ID anggota, titik koma, lalu blok table array-nya, jangan lupa F4 atau FN4, titik koma, lalu real pengembalian berada pada kolom 7, titik koma, 0, lalu tutup kurung. Sekarang kita masuk pada kolom lama pinjam, sama dengan, lalu VLOOKUP, buka kurung, blok ID anggota, lalu titik koma, lalu blok lagi table array-nya, jangan lupa F4 atau F4, lalu titik koma. Lama pinjam berada pada tabel 18, titik koma, 0, lalu tutup kurung. Keterlambatan hari sama dengan VLOOKUP, lalu buka kurung, blok dulu ID anggota, lalu titik koma, lalu blok lagi table array-nya, FN4, titik koma, karena keterlambatan berada pada tabel 9, pada kolom 9, jadi kita klik 9, titik koma, 0, lalu tutup kurung dan enter. Lalu untuk tabel terakhirnya denda sama dengan, terus VLOOKUP, buka kurung, blok ID anggota, lalu titik koma, blok lagi table array, lalu FN-nya jangan lupa atau F4, lalu titik koma. Karena denda berada pada tabel 10, jadi 10, titik koma, 0. Lalu tutup kurung dan hasilnya tidak strip. Jadi begitu ya teman-teman, cara membuat database sederhana pada perpustakaan. Jadi kita tidak perlu lagi mengklik satu persatu
mengetikkan satu persatu dari ID anggota. Jika kita ingin melihat ID anggota yang lainnya, kita bisa lihat di data, lalu klik data validation. Lalu data validation. Sini pilih formatnya list. Oke. Nah, di sini kita hanya tinggal mengklik ID anggota yang ingin kita lihat seperti 2230040 atau 230156. Baiklah, itulah cara membuat database sederhana pada perpustakaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.